Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Tontonan kita sehari-hari adalah ketidakadilan. Itu yang nampak ya dari apa yang terlihat, dan itulah yang sedang ditampakkan oleh sang penguasa alam Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sedang ditampakkan di negara kita, itu ketidakadilan. Beberapa kejadian terjadi ya. Kemarin ada TNI tuh meninggal ya, nyawanya hilang gara-gara katanya sih antri sate taichan ya. Entah bagaimana kejadiannya, hanya saja ini adalah sebuah tragedi ya. Kok ya tragedi saya katakan ya. Kemudian anak kecil di Bali kalau tidak salah ya, yang ayahnya itu diduga, ini baru diduga, yang menduganya pun bukan polisi, yang menduganya adalah warga. Diduga mencuri ayam, itu pun nggak tahu bener nggak tahu nggak, dihakimi oleh warga, meninggal ya, sampai anaknya teriak-teriak. Itu kesedihan yang kita lihat ya, apalagi kalau kita lihat yang di Jakarta itu, kepolisian menangani Febri ya, kemudian menangani Roy Suryo, Dr. Tifa. Jomplang sekali. Jadi ini merupakan sebuah tontonan yang tidak menarik ya bagi sebuah warga yang digadang-gadang warga yang besar, yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, Zamrud Khatulistiwa diglorifikasi sebagai tanah yang penuh berkah. Kenyataannya jauh panggang daripada api ya. Nah baik, ini saya utarakan kenapa? Karena ternyata ya kita tidak kekurangan orang-orang yang bisa melihat permasalahan dengan jelas. Hanya saja sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhir zaman itu perkara tidak diberikan kepada ahlinya. Nah sehingga tatkala perkara tidak diberikan kepada ahlinya, akhirnya yang merajalela adalah kebodohan. Nah saat yang merajalela adalah kebodohan, maka ketidakadilan itu merupakan sebuah keniscayaan. Nah itu yang sedang kita saksikan sekarang ya. Berbeda halnya dengan orang-orang daerah itu. Orang-orang daerah itu pikirannya masih relatif jauh lebih jernih daripada yang ada di pusat, daripada yang ada di Jakarta itu. Masih jauh lebih jernih. Tapi saya katakan relatif ya. Dan ini akan kita saksikan sekarang nih. Dari Padang TV. Wah Padang TV itu kalau membahas sesuatu itu kita mendapatkan angin segar begitu ya. Jadi nggak seperti kita melihat media-media yang ada di Jakarta begitu, yang diambil si Ade Darmawan, si Rifai begitu, kemudian si Firmanto, orang-orang nggak jelas. Sehingga pendidikan kepada masyarakat ya akhirnya jadi para termul. Ya berbeda dengan media yang satu ini nih, Padang TV. Ya meskipun para termul suka diundang juga untuk cover both sides ya, tetapi segar kita mendengarkannya itu. Ada suasana segar ya, bukan Schwarzenegger itu mah Arnold ya. Baik, ini yang akan kita saksikan itu sekarang mengenai persidangan Dr. Tifa ya. Jokowi harus hadir, tanda tanya. Ketua FWP Sumbar Novrianto bongkar peluang Dr. Tifa di persidangan. Nah yang mana saya sudah lihat sedikit saja. Saya juga tidak tahu nanti akan bagaimana dan apa yang dibicarakan. Hanya saja biasanya apabila channel YouTube ini yang membahas narasinya itu segar begitu ya. Tapi insya Allah lah nggak bakalan separah tukang sol sepatu itu. Si siapa? Effendi ya, Erdianto Effendi tuh yang dari Universitas Riau. Catat itu namanya tuh. Ya, malu-maluin. Coba kita dengarkan saja langsung ya ini penjelasan beliau nih. Sebenarnya saya melihat seperti ini, barangkali Bu Dokter juga senyum-senyum. Ini kalau di zaman dulu namanya ini kasus ini ya, apalagi pencemaran nama baik. Ini pasalnya ini pasal karet. Dan hakim sama jaksa biasanya bilang, termasuk pengacara, ini kasus keranjang sampah. Maksimal kurungannya 9 bulan. Kalau kita pakai pasal 310, maksimal kurungan 9 bulan, sanksinya itu dendanya 2,5 juta. Kalau kita pakai sekarang pasal 433, sanksi terendahnya itu
Ya, artinya dendanya itu 10 juta. Lebih tinggi. Ya, maksimalnya 40 juta. Ya. Kurungannya tetap sama 9 bulan. Lalu, ini tadi ketika majelis hakim menerima eksepsi tadi, ini kan tadi kasusnya ini kan diperiksa sebelum KUHP baru ditetapkan. Ya, ini kan mulai proses sebelum KUHP baru ditetapkan. Tahun 2025. Ya, kan baru ditetapkan kemarin. Mestinya dia memakai acuan yang KUHP lama saja. Yang hanya diwajibkan ini dalam KUHP ya. Jika KUHP baru lebih menguntungkan terpidana atau tersangka, maka wajib memakai KUHP baru. Bahasanya wajib. Wajib. Gitu loh. Kalau KUHP baru lebih menguntungkan, maka walaupun dia prosesnya sebelum KUHP baru ditetapkan, begitu ditetapkan pakai yang baru. Kalau lebih menguntungkan, bukan pilihan. Lalu apakah ini menguntungkan jaksa? Baik, sebelum menguntungkan jaksa, tapi faktanya artinya KUHP lama yang lebih menguntungkan terdakwa. Nah, makanya dipakai KUHP lama karena ini prosesnya dari awal. Sehingga seharusnya jaksa harus memakai KUHP lama. KUHP lama 310. Jadi jangan dibuat keraguan-raguan 433 ayat 1 dan 2. 310 ayat 1 selesai. Ya kan? Ini pasal karet. Bukan 1 tahun, bukan 12 bulan. Maksimal 9 bulan. Denda 2,5 juta. Ini kan masalah nama baik saja. Masalah harga diri. Yang mahal itu nilainya harga diri. Gitu loh. Nah, kenapa ini menjadi ribet? Apakah Tifa itu bebas? Bebas atau tidaknya seseorang ketika sudah sampai ke persidangan, ya, itu ketuk palu. Hakim yang menentukan. Salah tidaknya. Ya, salah atau tidaknya, dibebaskan atau tidaknya, itu hakim menentukan. Ini dikembalikan. Jadi, ada untungnya jaksa, ada. Dia tinggal menyeleksi. Dari 30 berkas, ini 15 berkas yang khusus untuk Tifa. Naikkan kembali. Bisa, bisa. Lalu dia berkoordinasi dengan Polri. Boleh, boleh. Dikembalikan lagi kepada Polri untuk dilengkapi. Nggak boleh. Dia udah P21, kewenangannya udah pindah. Batasan koordinasinya sejauh apa? Ya koordinasi biasa. Ini selain Kalau ini untuk tambahan alat bukti dan saksi tidak bisa lagi. nggak bisa lagi, nggak bisa lagi. Itu diatur. Ini Bu Dokter tahu. Bu Dokter juga nyampaikan itu kepada mahasiswanya. Ya kan. Kalau masalah hakim tadi betul juga kata Pak Hakim ini, supaya cepat kita proses saja. Ini kan nggak jauh beda ini. Proses saja nanti diputuskan. Sebenarnya kalau dilanjutkan yang menang itu Dr. Tifa. Kenapa? Nanti hakim akan memutuskan bebas karena nggak jelas tuntutannya. Ini saya bilang saja ini. Rahasia, Lalu ya? iya, lalu ngambang. Ini ada kemungkinan Jokowi nggak hadir segala macam. Aturan hukum jelas. 1 kali, 2 kali, 3 kali upaya paksa. Kecuali seseorang berhalangan tetap atau sakit. Kecuali hakim yang tidak berani memanggil gitu. Tidak ada urusan hakim tidak berani memanggil. Aturan jelas. Aturan hukum jelas. Harus menghadirkan Kalau saksi. kita lihat di presiden di kasus Bambang Tri dan Gus Nur, hakim tidak ada manggil Pak Jokowi. Walaupun waktu itu masih presiden gitu. Ya, artinya kewenangannya itu kan tentu beda. Hari ini dia tidak presiden lagi. Walaupun dia presiden ke-7, kita kan semenjak Pak SBY kan tidak ada lagi mantan presiden. Presiden 1, 2, 3 sampai presiden 7. Dia kan tetap saksi utama, saksi pelapor. Saksi pelapor kan? Saksi pelapor bisa dihadirkan kok. Kenapa dia bisa hadir di penyidik? Waktu di penyidik kan hadir. Waktu dia melaporkan kan hadir. Jadi kita jangan berasumsi. Masalah hukum bukan asumsi. Saya dari dulu udah bilang. Ya, waktu kita ketemu juga kalau sama alasan Prof, tadi sama ini karena Didi. susah untuk menghadirkan Pak Jokowi dan Pak Tidak Jokowi ada hadir, susah. sehingga putusan setelah ini diambil tidak ada. Nah, kalau prosedur kita jalani nggak ada yang susah. Ya. Karena setiap ada prosedur ada sanksinya. Jokowi juga takut diberi sanksi kan? Malu kalau diberi sanksi kan?
Masalah berani atau tidaknya itu terserah saja, tetapi aturan hukum harus berlaku. Saya sepakat dengan Bu Doktor. Masalah hukum kita tidak bisa politisir. Hukum ya hukum saja. Jangan ngambang kemana-mana. Ya. Tidak ada istilah politik hukum begitu. Gak ada politik hukum, gak ada. Mari kita cerdaskan anak bangsa. Hukum, politik. Betul. Sebentar sebelum ke situ ya. Hukum, politik. Nah begini, ahli hukum itu seharusnya berbicara hukum saja lurus. Ya, nggak usah bilang oh nanti di sana karena ini tidak berani dihadapi oleh Jokowi, maka hakim begini dan begitu. Lah kok ahli hukum ngejelasin politik? Ya, ini kita berbicara apa yang seharusnya. Apabila perkara yang seharusnya itu kan bahasa Arabnya al-haq itu. Apabila al-haq, kalau kata kita perkara yang benar. Apabila perkara yang benar, perkara yang seharusnya. Itu yang diviralkan, bukan narasi-narasi teori konspirasi yang diviralkan, maka masyarakat akan tercerdaskan dan akan terjadi sebuah akal komunal yang waras di situ. Dan itu akan menjadi tekanan bagi para penegak hukum untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya. Dan kalau kita melihat situasi dewasa ini, para termul itu diciptakan untuk mengaburkan kebenaran itu. Ya, diciptakan secara politis oleh Joko Widodo. Nah, makanya tadi bahasanya bagus. Ini adalah pasal keranjang sampah. Coba ya. Ini narasinya lurus sekali, hukum. Begitu. Eksepsi diterima. Ya, kenapa? Karena ada pencampuran. Jelas kan antara KUHP lama dan KUHP baru, yang mana di dalam masa transisi ini seharusnya jaksa itu mengambil yang paling menguntungkan untuk terdakwa, tetapi tidak, malah mengambil yang paling merugikan. Kemudian kenapa jadi ribet begitu ya? Itu tidak dijawab oleh beliau, cuman pertanyaan saja begitu ya. Kenapa jadi ribet? Ini kalau di dalam bahasa Arab namanya istifham inkari begitu. Ya dia bertanya tapi bukan bertanya. Ya, kok ribet sih? Maksudnya nggak usah ribet begitu. Istifham inkari itu. Putusan jika sudah ketok palu ya, iya betul. Memang tidak ada yang mengatakan juga kemarin itu sudah putusan. Cuman yang agak memusingkan itu karena tadi para termul itu membuat narasi yang diputar balik, menutup perkara yang benar ya. Apa selanjutnya? Dan itu sudah terjawab. Selanjutnya kejaksaan tinggal banding ke pengadilan tinggi. Kemudian jika ini dilanjutkan, Dokter Tifa pasti menang. Kenapa ya? Karena dakwaannya gak jelas. Nah itu sudah, itu di dalam hukum. Orang ini ya, siapa ini? Pak Nofrianto ini berbicara murni lurus di dalam hukum. Apabila dilanjutkan akan menang. Bukan masalah ini adalah interpretasi ada campur tangan lah ya, ada campur tangan dari Joko Widodo. Bukan masalah itu. Ini masalah hukum, lurus, tegak. Dokter Tifa pasti menang, harus menang. Dan itu yang harus digaungkan oleh para ahli hukum yang ada di Jakarta, begitu. Ya, supaya lurus persidangan kita ini. Jangan malah kayak yang sebelah sana, ini Joko Widodo begini dan begitu. Jangan. Ya, kemudian kalaupun masuk lanjut ke persidangan pokok, upaya paksa Jokowi ini harus ada. Ya, karena itu ada perundang-undangannya. Begitu. Jika tidak 1, 2, 3 kali ada upaya paksa. Nah, ini masalah hukum ya, bukan asumsi. Begitu, harusnya begitu. Sehingga nanti akan kelihatan apabila yang terjadi di ruang publik itu adalah kebenaran, maka tatkala hakim menyeleweng akan kelihatan bahwa hakim itu memang sedang menyeleweng begitu, sedang bengkok, tidak ada di dalam siratal mustaqim ya, tidak ada di dalam metodologi yang lurus tuh. Saya paling tidak suka hukum dipolitisir. Betul. Walaupun faktanya terkesan seperti itu. Itu fakta orang, kalau fakta saya tidak. Hukum ya hukum, politik ya politik. Jangan hukum dijadikan alat politik. Saya nggak suka. Yang terjadi hari ini, hukum dijadikan alat politik. Dengan eksepsi diterima berarti ini kan dipolitisir. Pembodohan anak bangsa. Jangan. Kalau bicara hukum kita bicara hukum. Bicara politik mari kita nggak akan berhenti. 6 tahun bicara politik, 1 titik saja nggak akan bisa berhenti. Tapi kalau bicara hukum, hari ini kita bahas A, hasilnya tetap A. Oh, masalah orang suka tidak suka terhadap sebuah keputusan hukum itu urusan berbeda. Ya, masalah orang terima atau tidak itu urusan berbeda. Kenapa?
kita di mata hukum sama. Ketika putusan ini sudah ada, saya tidak suka, saya bisa banding. Banding saya ditolak, saya bisa PK. Kalau memang novum. Karena kita sama di mata hukum. Jangan dipolitisir. Saya dari awal udah bilang. Baik, kita kalau ada yang bicaranya punya apa pandangan gitu. bahwa dengan putusan setelah sidang tidak atau dihentikan, ini win-win solution antara terdakwa dengan pelapor atau Pak Jokowi. Itu- artinya tidak ada lagi nanti sampai ke tahapan pembuktian. Itu terserah, mereka mau RJ lalu ya restoratif justice di belakang aparatur hukum lalu mereka membuat komitmen bersama, itu terserah. Ya, dan Ini kan masalah humanis. kalau ada Kita juga yang tidak bicara memaknai hukum. bahwa putusan setelah dengan dihentikan sidang ini sama dengan RJ bentuk lain begitu. Itu terserah. Itu ketika RJ yang di belakang proses hukum itu berlanjut seperti apa yang dilakukan Rismon, itu kan terserah saja. Lalu Pak Jokowi mencabut laporannya, itu kan boleh-boleh saja. Lalu apakah ini salah satu jalan untuk itu? Itu kita nggak bisa mendebat. Kenapa? Hukum tidak bisa ditebak. Maka saya dari awal, kita mau bicara hukum atau bicara politik? Kalau bicara hukum kita jangan nebak-nebak. Tapi kalau bicara politik kita bisa menebak. Karena politik Sehingga poinnya Bang Uco itu sangat tidak yakin kalau tadi analisis dari Bung Didi ada dugaan eksekutif bisa jadi yang ikut bermain setidaknya di sini. yang namanya hukum, kecuali akademisi ya, kecuali Bu Doktor, yang namanya praktik hukum siapa saja bermain. Kata Baik. siapa? Tahan Hukum sini di dulu, Bang Uco. seluruh Saya dunia mau ini konfirmasi. bermain. Kira-kira di mana berkelindannya kasus ini dengan politik kira-kira, Bung Didi? Sebentar ya sebelum ke situ nih. Ini ada yang off. Fakta orang bukan fakta saya, nggak bisa. Kalau fakta itu satu, nggak ada fakta orang, fakta saya nggak ada. Fakta itu satu, nanti orang melihat fakta itu atau tidak melihat fakta itu. Jadi kalau misalkan Zaid itu mencuri, nah itu faktanya sudah ya. Mau orang percaya Zaid itu mencuri, mau orang tidak percaya Zaid itu mencuri, bukan soal. Cuman faktanya itu satu. Jadi tidak ada fakta saya, tidak ada fakta orang. Cuman kan beliau itu mengatakan tadi bahwa yang namanya hukum tidak boleh dipolitisir. Betul, itu ranah idealnya. Ranah idealnya yang namanya hukum tidak boleh dipolitisir. Tetapi ranah kenyataannya sekarang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, permasalahan hukum apalagi yang di Jakarta itu dipolitisasi. Nah, itu sudah kenyataan tuh. Jadi ranah ideal tidak berlaku pada kenyataan karena kenyataannya dipolitisir. Yang mana beliau bagus mengatakan seharusnya yang namanya hukum itu tidak dipolitisir. Nah, coba lihat ya bahasanya, ini bagus sekali. 6 tahun kita bicara politik, 1 titik tidak akan selesai. Betul itu. Dan banyak sekali permasalahan politik yang jangankan 6 tahun, puluhan tahun kita bicarakan satu persoalan. Puluhan tahun, nggak selesai-selesai. Misalkan ya tentang Pak Harto lah ya. Pak Harto, apakah Pak Harto itu presiden terburuk sepanjang Indonesia atau justru terbaik sepanjang Indonesia? Wah, kamu bicara tentang itu, mengeluarkan argumen-argumen politik nggak bakalan selesai. Tambah 32 tahun lagi, lebih lama daripada Pak Harto memimpin begitu ya. Tambah 32 tahun lagi sampai 64 tahun membicarakan permasalahan itu nggak bakalan selesai. Tapi apabila kita membicarakan peraturan, apakah Pak Harto almarhum, mudah-mudahan Allah mengampuni beliau, almarhum itu apakah beliau itu melanggar peraturan atau tidak? Itu akan jelas. Nah, makanya seharusnya orang-orang ahli hukum itu lepaskan dulu dari politik begitu. Biarkan orang politik berbicara tentang politik. Ahli hukum tatkala dia itu sudah terkenal dengan keahliannya sebagai ahli hukum, strict berbicara tentang hukum agar minimalnya masyarakat itu tahu idealnya bagaimana. Nah, begitu. Sehingga dari pengetahuan ideal kita bisa melihat realitanya bagaimana, apakah sudah sesuai dengan yang ideal ini atau belum. Kemudian tadi mengatakan juga ada kemungkinan perbincangan di belakang di belakang persidangan ini ya, di antara dokter Roy Suryo, dokter Tifa dengan Jokowi. Katanya itu ya terserah. Kalau Rismon itu kan memang terjadi dan itu dilihat oleh semua orang. Dokter Tifa, Roy Suryo, apabila di belakangnya ini ada perbincangan itu urusan lain. Saya mau menegaskan dulu seperti ini ya, bahwa kalau Bapak ini sedang keluar dari topik pembicaraannya sendiri. Tadi kan katanya yang namanya hukum tidak boleh dicampur-campur dengan politik tuh. Harusnya begini, kalaupun ada saya katakan ya,
perbincangan antara Roy Suryo dan Dr. Tifa di belakang persidangan dengan Joko Widodo mengenai restoratif justice yang dibalut nanti dengan eksepsi dan lain sebagainya, itu tidak boleh tidak boleh dibicarakan karena itu sedang berbicara tentang politik, bukan berbicara tentang hukum. Jadi Bapak ini sedang tidak konsisten dengan pembicaraannya sendiri begitu ya. Dalam pengertian apa? Kalaupun itu terjadi, kita katakan hakim tidak boleh terpengaruh oleh itu. Ya tidak bisa, mau RJ di belakang. Ini sudah masuk persidangan kok, mau restoratif justice dibacakan di hadapan Dr. Tifa restoratif justice, ditolak mentah-mentah sama Dr. Tifa itu. Sudah jelas itu ya. Dan sebelum persidangan juga ditolak, itu sudah jelas. Jadi nggak ada wacana seperti itu, harus ditutup di dalam penegakan hukum. Kalaupun misalkan di belakang ada perbincangan, percuma, harusnya begitu bilangnya, percuma. Itu adalah upaya yang percuma dari Dr. Tifa dan Roy Suryo. Kalaupun mau mengadakan perbincangan di belakang itu adalah hal yang percuma karena ini sudah masuk ke persidangan. Begitu harusnya berbicaranya. Kemudian tadi dikatakan hukum tidak bisa ditebak. Ya ini saya maksud perkataannya tadinya saya salah paham begitu ya. Hukum tidak bisa ditebak itu maksudnya hukum harus pasti. Jadi tidak bisa kita tebak-tebakan. Nah, kalau berbicara politik baru kita tebak-tebakan tuh. Ini politik itu ranahnya bukan ranah kepastian, tapi ranah probabilitas. Besok lusa akan bagaimana? Nah, itu ranahnya ranah probabilitas. Apabila hukum besok lusa akan bagaimana? Ini sudah ada peraturannya. Maka jangan memakai kira-kira. Hukum itu tidak bisa ditebak, dia harus pasti. Nah, inilah yang dimaksud dengan asas kepastian hukum. Ah, itu jelas itu ya permasalahannya. Seger nih narasi Bapak ini. Dengan politik. Ya baik, nanti mungkin saya minta penegasan dari Bu Dokter juga. Saya sudah 2 kali di talkshow ini narasumber mempersoalkan diksi tentang politik hukum. Politik hukum ini mata kuliah. Ya. Mahfud MD itu doktornya itu adalah doktor politik hukum. Artinya apa? Setiap produk hukum apapun itu pasti lahir dari politik hukum. Bisa di politik hukum pemerintah, politik hukum dari peradilan sistem. Intinya apa? Nah, Bung Didi, instruksi bentar. Ya, ya. Ketika kita bicara hukum di Indonesia, ya itu memang dihasilkan oleh orang politik. Produk politik gitu. Produk politik, bukan politik hukum. Ini harus kita bedakan. Kalau hukum adalah produk politik, ya di Indonesia itu hukum produk politik. Titik. Baik. Itu. Nah, tesis saya sendiri adalah politik hukum tentang undang-undang kesehatan. Artinya apa? Kajiannya itu adalah persoalannya tidak hanya persoalan tentang bagaimana hukum itu dibuat, tetapi bagaimana hukum itu diciptakan dan kemudian dikonstruksikan dan disesuaikan dengan kebutuhan atau kebutuhan zamannya, kebutuhan kepemimpinannya, dan juga kebutuhan untuk masa sekarang dan juga masa depan. Kalau seperti politik hukum itu tidak hanya sebatas dalam hal legislasi hukumnya, tapi dalam penerapan hukum itu ada politik juga di situ, politik hukum. Saya bilang apa tadi? Setiap produk hukum pasti lahir dari suasana kebatinan yang ada dalam prosesnya. Nah, makanya apa? Orang tata negara pasti memandang setiap nada, bahasa, gestur dari kepemimpinan itu penting bagi mereka untuk melihat dan menilai apakah proses dari lahirnya kebijakan ini dan kemudian kebijakan tersebut dirumuskan itu tuh akan warnanya seperti apa. Makanya saya memakai politik hukumnya dalam artian tetap dalam kerangka teknis hukum. Dalam hal penegakannya juga? Iya, dalam penegakan hukum. Seperti contohnya, kita nilai dakwaan. Dakwaan itu tuh politik hukumnya jaksa dalam menangani perkara. Seperti apa disampaikan oleh Bu Dokter tadi, itu mahkotanya. Mahkota ini lahir pasti dari suasana kebatinan dari apa yang ditulis, dirumuskan oleh jaksa penuntut umum sebelum perkara diangkat. Nah, hari ini putusan hakim juga politik hukum hakim gitu? Hakim politik hukumnya adalah itu. Maka tadi kembali seperti kata Bang Dev, kalau saya itu politik seperti itu politik itu, tapi politik dalam artian adalah dalam tetap kerangka hukum. Baik, ada kewenangan yang melekat di sana. Ya, sebentar saya tanggapi dulu sebentar. Bapak ini siapa namanya? Bapak ini bukan termul loh ya, Bapak ini bagus tuh. Hanya saja dalam hal ini beliau itu off. Jadi yang di sebelah kiri Pak Nofrianto itu betul yang namanya penegakan hukum itu jangan bawa politik. Ini berbicara penegakan hukum. Sedangkan Bapak yang baru tadi kita dengarkan itu bukan berbicara tentang penegakan hukum, itu berbicara tentang politik hukum, yaitu bagaimana hukum itu dilihat dari segi politik, bahwa yang namanya hukum itu adalah tidak bisa lepas dari
apa namanya, tidak bisa lepas dari proses politik. Nah, itu yang satu ilmu hukum, yang satu humaniora, udah beda. Ya, Anda tidak bisa jadi sarjana hukum ikut fakultas apa namanya, ikut fakultas sosial politik begitu, nggak bisa. Itu harus sosial politik hukum, nggak bisa itu. Itu politik hukum itu ya salah satu cabang saja. Dia bukan fakultas menyendiri, fakultas hukum begitu, bukan. Jadi berbeda sudut pandangnya. Bapak yang Nofrianto ini mengatakan di dalam menilai proses hukum tidak boleh melihat politik. Clean and clear, sound and loud, ya, loud and sound. Memang seperti itu keadaannya. Dan kita memang harus belajar untuk melihat proses penegakan hukum, murni dari penegakan hukum. Jangan dilihat dari segi politik, gak boleh. Tidak boleh. Adapun politik hukum itu lain lagi, soalnya itu adalah humaniora. Itu bagaimana kita melihat sebuah produk hukum tidak akan bisa lepas dari keadaan sosialnya, dalam hal ini dilihat dari segi politik begitu. Berbeda ini yang dibicarakan. Kalau politik hukum itu beda, saya bilang jangan dipolitisir. Kita bicara politik atau bicara hukum. Kalau kita bicara hukum dipolitisir, dia tidak akan pernah terhenti karena berkaitan dengan politik. Ya, politik itu sendiri adalah gerakan. Gerakan hukum silakan aja masing-masing, tapi hukum tidak boleh dipolitisir. Ya, pasti. Ya. Pasti itu. Politik hukum itu adalah cara. Politik itu adalah cara. Silakan saja. Tetapi ketika kita bicara politik, bicara hukum di Indonesia itu memang dibuat oleh orang politik, di lembaga politik. Baik. Kalau penegasan Bung Didi tadi dengan putusan setelah hakim saat ini menghentikan, artinya itu politik hukum hakim. Bukan politik. Tidak bisa diartikan begitu. Tidak bisa diartikan begitu. Kenapa? Ya, kalau nanti masyarakat akan menduga, akan mengira bahwasanya hakim mempolitisir hukum. Kita ini di Indonesia loh. Ya, lain yang dikatakan pernyataan Bung Didi tadi itu berbahaya bagi itu publik. menyesatkan bagi publik. Nah, betul. Sangat menyesatkan. Betul. Saya nyatakan itu. Nanti jangan seolah-olah hakim mempolitisir. Betul. Sehingga dikasih kesempatan kepada jaksa memperbaiki, dikasih kesempatan kepada si A untuk melakukan ini lagi. Jangan. Ya, mari kita nyatakan aja dengan tugas tegas bahwasanya ini cara hakim, bukan politik hakim. Nanti publik menduga kita mempolitisir hukum. Baik, boleh tanggapannya? Baik ya, baik sebentar. Ini menarik sekali ini. Ini udah mau habis juga, dan perkataan yang di sebelah kanan ini memang menyesatkan tadi di awal. Jadi begini permasalahannya ya. Apakah hukum boleh dipolitisasi? Tidak boleh. Hukum harus berjalan sendiri. Apakah kita boleh melihat bahwa pengadilan ini dipolitisasi? Kita kalau melihat fakta, jangan punya perkiraan tapi melihat fakta. Faktanya pengadilan ini dipolitisasi. Nah, untuk melihat bahwa faktanya pengadilan ini dipolitisasi, maka kita harus memiliki dalil. Apa dalilnya? Dalilnya itu adalah bahas dulu seharusnya persidangan ini bagaimana. Nah, itu ranah idealnya dibahas dulu. Tatkala sudah dibahas ranah ideal, maka kemudian kita lihat realita. Saat realita tidak sesuai dengan ranah ideal, baru kita katakan itu persidangan dipolitisasi. Begitu. Jadi jangan melihat persidangan dipolitisasi dulu, sehingga pada akhirnya semua keputusan pengadilan, semua keputusan hakim itu politik semua. Nggak boleh. Kalau seperti itu ya tuh, ya buat apa kita berbicara begitu? Yang benar yang salah, dan tidak akan ada patokan juga buat yang benar yang salah. Pada akhirnya akan seperti all hail yang mulia Udin begitu. Apapun keputusan hakim pada akhirnya itu keputusan Jokowi semua. Lah masa seperti itu? Ya nggak bisa. Jadi lihat dulu. Kenapa masa seperti itu? Lah kita kan sedang berbicara hukum. Ya, penegakan hukum. Jadi kita lihat dulu idealnya seperti apa, dan seharusnya para ahli hukum itu tidak mencampurkan dulu dengan politik begitu. Nah, setelah kita melihat apa yang seharusnya, baru lihat putusannya. Bagaimana kelakuan hakim? Setelah melihat kelakuan hakim, apakah dia sesuai dengan ideal atau tidak? Jika tidak sesuai dengan yang ideal, maka jelas itu politisasi, begitu. Ya, atau hakimnya on. Ya, nanti tinggal melihat bagaimana. Oke, mudah-mudahan termul binasa. Untuk ada yang bukan termul, wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.